kita lanjutkan yang tahap yang ketiga, ya, yaitu mengenai menentukan tindakan perbaikan, gitu ya. Mana sih? Nah, ini ya, menentukan tindakan perbaikan. Nah, di sini ya kita lihat. Jadi kita tadi sudah melihat gitu ya, oh ternyata ada perbedaan nggak dengan actual result-nya gitu ya? Ada ya. Ya ada. Nah, berarti kita perlu tindakan perbaikan gitu. Nah, tuh. Nah, sebetulnya di situ sih udah kelihatan ya perlu tindakan perbaikan. Nah, cuman sebetulnya tindakan perbaikan atau enggak itu bisa dideteksi lebih dini, itu bisa. Makanya kalau ininya bagus nih selama during 2020 itu, selama 2020 kemarin berjalan bulan demi bulan ya. Kalau ininya pengendaliannya bagus, sebetulnya kita bisa menentukan tindakan perbaikan lebih dini sebetulnya gitu ya. Nah, ini ada matriksnya ya. Matriksnya ini misalnya kayak nih, ini kalau jawabannya ini membentuk pola. Jadi gini. Apakah terjadi perubahan yang major tuh artinya utama, yang krusial gitu ya? Apakah terjadi perbedaan yang major, yang penting, yang utama gitu ya pada kondisi internal perusahaan, Nah, misalnya perusahaannya mengatakan nggak ada perbedaan, gitu. Nah, seperti itu. Semuanya sama kok, gitu ya. Semuanya sama, nggak ada perbedaan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah terjadi perbedaan yang major, yang krusial juga, yang urgent gitu ya, yang penting di kondisi eksternal? Nah, kemudian perusahaan misalnya, oh enggak kok, nggak ada perbedaan juga. Nah, seperti itu. Oh, berarti ini nggak ada perbedaan. Nah, terakhir, tanyain, kalau ini nggak ada perubahan, kita lihat hasilnya. Apakah perusahaan punya hasil atau punya kemajuan yang memuaskan, yang bagus gitu ya terhadap pencapaiannya, tujuan-tujuannya dia. Nah, kalau ternyata nggak juga, jadi ini nggak ada rubah. Tapi kok kemajuannya nggak bagus juga. Nah, berarti sebetulnya perlu corrective action. Nah, seperti itu. Ya, kalau ini misalnya ada perubahan nggak di internal? Ada perubahan ternyata internal. Ada perubahan nggak eksternal? Ada perubahan eksternal. Apakah ada kemajuan yang memuaskan? Ada. Tetap perlu corrective action. Karena ininya berubah. Jadi bisa jadi kita bagus di sini itu karena keberuntungan, ya. Dimana keberuntungan itu belum tentu datang 2 kali. Gitu, nah seperti itu ya. Jadi kalau ininya apakah ada perubahan? Ada. Ininya maju juga, tapi ininya berubah, tetap harus dilihat. Ya. Nah, apalagi rubah nggak rubah. Terus perusahaannya bagus nggak kemajuannya? Enggak, ya apalagi ini mah ya perlu lagi, dan seterusnya. Cuma salah satu ini berubah, ini nggak rubah apa-apa kok, tapi dia berubah. Hasilnya tetap memuaskan, tapi ada yang rubah loh di sini, tetap corrective action. Dan seterusnya, gitu ya. Hasilnya internal nggak rubah, luar rubah, hasilnya tapi memuaskan loh, tetap ada yang rubah. Nah, satu-satunya kondisi yang tidak memerlukan corrective action adalah hanya kalau major, ada nggak perubahan di internal? Kagak ada. Ada nggak perubahan lingkungan eksternal? Nggak ada. Terus kita memuaskan nggak? Memuaskan banget. Ya udah, nggak usah, terus aja dulu. Gitu, nah seperti itu. Ya, karena kalaupun dirubah, belum tentu kondisinya nanti menjadi baik. Ya, kita mesti lihat dulu nih, kalau ini terusin dulu ya, tetap bagus apa enggak? Gitu, nah seperti itu. Ya, tetap bagus atau enggak? Ya. Ya, jadi persis seperti ini sih, persis seperti kita ngobatin diri kita kalau lagi sakit sebetulnya. Ya. Kalau lihat dulu nih, kalau pakai paracetamol, demamnya turun nggak? Gitu. Oke, kalau demamnya turun dan itu konsisten, ya berarti nggak perlu antibiotik. Tapi kalau ternyata demamnya nggak turun, terus makin ada infeksi, makin ada demamnya makin depan nggak turun-turun, berarti mungkin ada infeksi nih di dalam tubuhnya, karena kan demam itu kan sebetulnya respon tubuh ya, yang terjadi kan sebenarnya ada yang terjadi sesuatu di dalam diri kita gitu. Nah, ketika antibodi kita lebih lemah dari sesuatu yang terjadi itu, respon tubuh adalah demam gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu ya jadi seperti itu. Nah, ini tantangan di era sekarang ya, kalau kita dari nyusun strategi sama evaluasi gitu ya. Nah,
proses penyusunan dan evaluasinya itu sekarang pendekatannya lebih banyak seperti seni gitu ya, seni daripada sains gitu ya, karena perubahannya terlalu cepat dan kadang-kadang nggak masuk akal gitu, sehingga memang art kan seni itu bisa dibilang bukan nggak ada sekolahnya, nggak ada ilmu pasti ya gitu, semuanya serba relatif dan bener semuanya dilihat dari semua perspektif teh, beda sama sains gitu. Nah, dan hati-hati juga mungkin aja ada strategi-strategi yang bisa kelihatan atau bisa nggak terlihat loh dari para stakeholders kita, yang dimana kalau kita lihat atau nggak terlihat ya itu bisa mempengaruhi kita. Ya kondisi ini kan, kondisi lingkungan eksternal kan mempengaruhi kita gitu ya. Nah, kemudian bisa juga pada saat formulasi itu bisa kombinasi gitu ya, top down dilakukan, bottom up dilakukan. Jadi nggak melulu atasan itu bikin kemudian diturunin ke bawah tinggal terima gitu ya. Oke Pak, saya ini udah lakukan, bukan. Tapi sebaiknya juga atasan buat, tapi bawahan juga mengusulkan ke atas sebaiknya seperti apa. Karena kadang-kadang bawahan itu lebih tahu informasi di lapangan daripada atasan. Nah, seperti itu. Ya, itu yang terjadi ya. Ini jadi memang semakin kompleks ya lingkungannya. Nah, itu aja mengenai ini akhir siklus manajemen strategi ya, evaluasi. Nah, sehingga tugasnya bisa semakin dikerjakan dengan lengkap. Gitu ya. Silakan bikin anggota kelompok sesuai dengan kesepakatan di masing-masing kelas. Ya, masing-masing kelas. Nah, kemudian yang dilakukan adalah menyusun strategi sampai ke tingkat operasional untuk satu perusahaan yang listed di IDX ya, sampai ke operasional ya. Karena kalau evaluasi dengan waktu yang segini mungkin nggak cukup gitu ya. Tapi kita nanti makanya akan detail, ditanyanya banyak pas presentasi di operasional pasti sampai di sini ya. Jadi nanti pertanyaannya pada saat presentasi bisa semua materi. Nah, semua paper dikumpulinnya pada pertemuan pertama presentasi supaya adil ya, setiap kelompok waktu pengerjaannya sama. Nah, mohon maaf untuk urutan presentasinya ditentukannya sama dosen kelas ya. Bukan maksudnya adil nggak adil gitu ya, tapi ya karena kita nggak ketemu. Kalau saya sih tahun lalu suka buat ramean gitu ya di kelas, diundi gitu, nah seperti itu gitu ya. Ya seperti itu. Jadi bisa diundi buat ramean aja di kelas gitu. Nah, seperti itu. Ya, karena kan sebetulnya mah semuanya harus sudah siap pada saat hari pertama sebetulnya. Jadi waktu pengerjaannya sama aja sebetulnya. Ya, oke itu aja ya. Silahkan dikerjakan tugasnya ya, dicicil ya. Minggu depan masih ada satu materi ya, sengaja kita kasih materi lagi terakhir minggu depan supaya waktu pengerjaan tugasnya bisa lebih panjang. Nah, seperti itu. Ya, terima kasih.